Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai lagi pelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua berkenaan teks persuasif. Saya harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan, jaga pola makan yang baik, ingat protokol kesehatan, dan semuanya semoga kita diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa mengisi presensi di kolom komentar, karena nanti kalau kalian tidak ngisi seperti yang sudah sampaikan di pelajaran sebelumnya, saya tidak anggap masuk ya. Tujuan pelajaran kali ini melanjutkan pertemuan kemarin. Berikut ini saya akan jelaskan mengenai teks persuasif. Pada pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan pengertian teks persuasi, menjelaskan ciri-ciri teks persuasi, dan menelaah struktur teks persuasi, beserta contoh-contohnya. Hari ini, kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi, langkah-langkah menulis teks persuasi, dan saya akan membahas teks persuasi yang telah saya sajikan pada minggu yang lalu. Saya ingatkan kembali struktur teks persuasi. Yang pertama, ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, dan penegasan kembali yang nantinya saya akan bahas pada contoh yang sudah saya sajikan pada minggu yang lalu. Di situ sudah saya kasih gambar, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna biru untuk penegasan kembali. Kaidah kebahasaan teks persuasi ada beberapa. 1. Menggunakan kata bujukan. Kata-katanya seperti pentingnya, harusnya, sepantasnya, seharusnya, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalkan topiknya di bidang kesehatan. Istilah yang digunakan pentingnya berolahraga dan pola makan yang sehat. Nomor 3. Menggunakan kata kerja imperatif atau permintaan atau ajakan. Contohnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Selanjutnya, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contoh, jika, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya. Yang terakhir, menggunakan kata-kata rujukan, bisa data atau fakta. Berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, inilah kaidah kebahasaan teks persuasi. Cara menulis teks persuasif ada beberapa. Yang pertama, menentukan tema topik karangan. Sebelum kita membuat sebuah karangan, kita tentukan karangannya terlebih dahulu. 2. Menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. 4. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu atau sebab akibat. Nomor 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi kerangka karangan yang menarik. 5. Membuat judul karangan. Nah, berikut ini saya akan
jelaskan tugas yang sudah minggu lalu saya kasih. Jadi berikut ini penjelasannya. Berikut contoh teks persuasif yang sudah saya menjadikan tugas pada waktu kemarin. Lihat, warna-warna merah, kuning, hijau, ada biru. Ini adalah warna-warna berdasarkan struktur teks. Kita akan bahas contoh teks persuasif yang sudah saya tugaskan kepada kalian. Nomor satu itu saya kasih warna merah. Itu merupakan sebuah data atau argumen. Lihat, sekarang ini bangsa Indonesia ada dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober. Ingat, 28 Oktober itu adalah fakta sejarah bahwa tanggal itu merupakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada paragraf kedua, di situ saya warnai kuning. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, di situ merupakan ada teks persuasifnya. Kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada paragraf ketiga itu merupakan penekanan kembali karena makanya di situ terdapat di situ warna biru. Pada paragraf keempat ada penekanan kembali, juga ada kalimat persuasifnya. Di manakah kata persuasifnya? Lihat, begitu juga bangsa kita hendaklah. Nah, di situ ada kata hendaklah demikian sehingga dalam mengikuti derap langkah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sekarang bisa seirama menuju satu sasaran. Nah, itu adalah kalimat persuasifnya. Pada paragraf prima juga terdapat kata persuasif. Bagi para pemuda dan pelajar yang kini sering menyandang predikat sebagai generasi penerus, sudah sewajarnya jika pada masa-masa sekarang mempelopori semangat persatuan yang dahulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Jadi mulai atas, jangan sampai api persatuan itu padam lantaran kita tenggelam dalam kemelut perselisihan atau terlena dalam menekuni kepentingan pribadi. Nah, di situ ada kata jangan. Yang pertama ada kata bagi. Nah, pada paragraf ke-6 juga terdapat teks persuasif. Terdapat pada rasa syukur tersebut kita tingkatkan lagi dengan menjalankan berbagai amal kebajikan, terutama dengan mengajak semua generasi muda Indonesia untuk lebih giat beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu adalah kata persuasifnya. Pada paragraf 7 itu merupakan penegasan kembali dan tetap ada kalimat persuasifnya di mana yang tersirat terdapat pada tetap dapat kita warisi untuk dijadikan moda perjuangan membela bangsa dan negara. Itu ada kalimat persuasif yang secara tersirat. Terima kasih. Ini adalah pertemuan kedua. Ingat, minggu depan kita akan melakukan pertemuan Zoom. Di situ saya akan membahas nanti pertemuan selanjutnya dengan Google Classroom. Oke, sampai di situ saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.